Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Di video kali ini, kami akan membahas materi mengenai jenis-jenis citasi karya ilmiah, mata kuliah, menulis karya ilmiah dengan dosen pengampu, Ibu Winike Dinar Pratiwi SPD MPD. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan kami terlebih dahulu. Kami dari kelompok 10 kelas 5A, bersama saya Siti Nurjana dengan NPM 20106310 831. Dan saya Dina Wulandari dengan NPM 2010631081080063. Pertama, kami akan membahas mengenai pengertian citasi. Menurut Zhang Siti dalam Kuratul Aini tahun 2019, citasi adalah sebuah karya atau beberapa bagian dari sebuah karya yang sudah dihasilkan oleh pengarang, penulis atau penyunting sebelumnya, dengan jelas dan sah mengidentifikasi sebuah dokumen yang diperoleh di mana menjadi acuan tertulis. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai jenis-jenis citasi karya ilmiah. Yang pertama, ada apostyle. Menurut Surahman dalam Arvina tahun 2016, APA merupakan singkatan dari American Physiological Association, sehingga apostyle merupakan salah satu bentuk citasi yang dikeluarkan oleh organisasi APA, terutama untuk bidang psikologi dan sosial. Ciri gaya penulisan apostyle yang pertama, daftar pustaka diurutkan alfabetis berdasarkan nama belakang penulis atau judul apabila tidak ada penulis. Yang kedua, nama depan penulis ditulis sebagai inisial. Yang ketiga, apabila ada penulis sama dalam daftar pustaka ditulis berurutan dari tahun yang paling lama. Yang keempat, bisa ditambahkan huruf A, B, C setelah tahun. Ada dua jenis kutipan apostyle. Yang pertama, kutipan langsung adalah ide atau konsep dari orang lain yang disalin sesuai dengan aslinya. Kutipan langsung pada format apa ditulis dengan menyebutkan nama pengarang, tahun terbit, dan halaman kalimat yang dikutip. Yang kedua, ada kutipan tidak langsung, adalah konsep-konsep dari orang lain yang dikutip dengan menggunakan kata-kata penulis sendiri. Pada format apa, kutipan tidak langsung dituliskan dalam kalimat atau teks dengan mencantumkan nama pengarang dan tahun terbit tanpa menuliskan halaman karya yang dikutip. Contohnya pada jenis apostyle ini contohnya seperti ini. Wahono RS tahun 2007 bulan Agustus dengan judul Sistem e-learning berbasis model motivasi komunitas dari jurnal Teknodik dengan nomor volume 21 11 pp 60 sampai 80 itu halamannya. MLA Style merupakan satu dari beberapa model yang digunakan secara umum dalam mengutip sumber-sumber referensi. Kampus Anda atau pembimbing Anda mungkin menuntut gaya kutipan yang berbeda, seperti gaya apa yang dikembangkan oleh American Physiological Association atau model Chicago yang dikembangkan oleh University of Chicago Press dan dalam The Chicago Manual of Style. Kemudian ada ciri-ciri MLA Style. Yang pertama, judul itu digarisbawahi, bukan dimiringkan kan. Kemudian yang kedua, kata-kata penting dalam judul dikapitalkan. Yang ketiga, alamat web atau URL diisikan dalam angle brackets. Yang keempat, untuk beberapa sumber yang didaftar dalam Oxitis, nama penulis utama ditulis dalam last first order, misalnya Du John. Beberapa nama diurutkan ditulis dalam first last order, misalnya Du John, John Rue, and Ronald Rue. Jika ada lebih dari satu pengarang, nama-nama dipisahkan oleh koma, kata, dan mendahului kata akhir. Yang terakhir, jika mungkin nama awal dan nama tengah pengarang digunakan secara penuh, jika hanya inisial yang tersedia, ia dapat diterima untuk menggunakannya. Jika mengacu pada bagian khusus dari sebuah karya, jumlah halaman untuk bagian itu termasuk kutipan dalam teks, in the text citation. Tapi tidak dalam the list of work cities, dengan kecualian tentang artikel-artikel jurnal dan dokumen-dokumen yang dapat dicetak. Sumber-sumber elektronik biasanya tidak menunjukkan nomor-nomor halaman. Jika nomor-nomor halaman tidak dapat ditemukan, tidak ada keperluan untuk memuatnya.
Kemudian ada contoh ML Style, buku dengan pengarang tunggal, nama akhir pengarang, nama awal, nama tengah, kemudian ada judul buku, kota, meliputi negara atau provinsi jika kotanya tidak dikenal, kemudian titik 2, penerbit, tahun terbit, kemudian di bawahnya ada dalam teks, dalam kurung, nama akhir pengarang, halaman awal sampai akhir, dari referensi tertentu, atau bisa ditulis nama pengarangnya saja. Contohnya Salinger Jerome David, berarti kan nama lengkapnya Jerome David Salinger, judulnya The Catcher in the Rye, kemudian kota terbitnya Boston, tahun penerbitnya itu Little Brown and Company, kemudian tahunnya 1951. Intek Salinger halaman 106 sampai 107 atau bisa ditulis pengarangnya saja Salinger. Yang ketiga ada AMA Style menurut Purna Basuki tahun 2022 halaman 10. Gaya American Medical Association atau AMA sering digunakan dalam penulisan makalah di bidang ilmu kedokteran. Penomoran dalam teks diatur dalam superscript dengan nomor halaman termasuk dalam tanda kurung. Contoh penulisannya itu di bawahnya ada gaya AMA pada kutipan dalam teks buku ini menceritakan pasar yang berada pada perbatasan Indonesia Timur Leste yang tumbuh dari bentuk perekonomian masyarakat yang setempat sebelum terjadinya disintegrasi politik. Yang selanjutnya adalah Chicago Manual Style. Menurut Purno Basuki pada tahun 2022 halaman 8, penulisan citasi Chicago Style diterbitkan oleh The Chicago Manual of Style. Dalam Chicago Style, kita menggunakan kutipan tanggal penulis kurung dalam teks. Contohnya yaitu buku ini menceritakan pasar yang berada pada perbatasan antara Indonesia dengan Timur Leste yang tumbuh dari bentuk perekonomian masyarakat adat setempat sebelum terjadinya disintegrasi politik. Hal demikian dikutip dari Wirayuda pada tahun 2019. Kemudian terdapat contoh pada daftar referensi yaitu Wirayuda Aryawe pada tahun 2019 dengan judul Kola dan Jejak Aktivitas Peradaban yang diterbitkan di Surabaya oleh Airlangga University Press. Kemudian terdapat Turbian Style. Menurut Purno Basuki pada tahun 2022 halaman 8, Turbian Style merupakan perkembangan dari Chicago Style. Format penulisan ini biasanya digunakan untuk menulis makalah penelitian. Sama halnya dengan Chicago Style, Turbian Style mempunyai dua opsi kutipan, yakni sistem catatan dan sistem penulisan dengan tanggal. Contoh pada kutipan yaitu, buku ini menceritakan pasar yang berada pada perbatasan antara Indonesia dengan Timur Leste yang tumbuh dari bentuk perekonomian masyarakat adat setempat sebelum terjadinya disintegrasi politik. Hal demikian dikutip menurut Wirayuda Aryawe pada tahun 2019 halaman 22. Kemudian contoh pada daftar referensinya yaitu Wirayuda Aryawe pada tahun 2019 dengan judul Kota dan Jejak Aktivitas Peradaban yang diterbitkan di Surabaya oleh Airlangga University Press. Kemudian terdapat APSA Style. Menurut Purno Basuki pada tahun 2022 halaman 15, American Political Science Review atau APSA Style utamanya digunakan dalam bidang politik dan dengan aturan khusus untuk dokumen pemerintah Amerika Serikat. APSA menggunakan sistem tanggal penulis. Kemudian terdapat contoh pada kutipan yang berisi buku ini menggunakan kisah sukses dari pengalaman hidup penulis sendiri untuk menjelaskan revolusi kreatif di dunia bisnis. Hal demikian dikutip dari Wirayuda pada tahun 2019. Kemudian terdapat contoh pada daftar referensi yaitu Wirayuda Aryawe pada tahun 2019 dengan judul Kota dan Jejak Aktivitas Peradaban yang diterbitkan di Surabaya oleh Airlangga University Press. Yang selanjutnya yaitu Council of Biology Editors. Dalam artikel Mufin mengatakan bahwa Council of Science Editor atau CSE Style merupakan format citasi yang diperuntukkan bagi disiplin ilmu sains, khususnya dalam bidang biologi. Sebelumnya nama CSE Style adalah Council of Biology Editor atau CBS Style. Council of Science Editor Style memiliki 3 sistem citasi. Yang pertama yaitu Citation Sequence atau CS,
adalah sistem yang menggunakan nomor-nomor dalam teks untuk merujuk pada referensi atau daftar pustaka yang diurutkan sesuai dengan urutan yang selesai dalam teks. Kutipan-kutipan selanjutnya pada dokumen yang sama menggunakan nomor yang sama. Kemudian yang kedua yaitu citation name atau CN, merupakan suatu sistem yang menggunakan nomor-nomor dalam teks untuk merujuk pada daftar referensi atau daftar pustaka yang disusun berdasarkan urutan abjad, nama pengarang, dan judul. Yang terakhir yaitu name year atau NY adalah sistem yang menggunakan nama keluarga atau pengarang dan tahun penerbit untuk merujuk pada daftar referensi atau daftar pustaka yang disusun berdasarkan urutan abjad dengan nama pengarang dan tahun. Kemudian yang selanjutnya terdapat pedoman dasar untuk daftar pustaka CBE. Urutan informasi dalam daftar pustaka pada citation sequence atau CS dan citation name atau CN terdiri dari nama pengarang, judul, dan penerbitan, tempat, nama, dan tahun terbit. Kemudian urutan informasi dalam daftar pustaka pada name year atau NY terdiri dari nama pengarang, tahun penerbitan, judul, dan penerbit kecuali tahun penerbitan. Kemudian terdapat nama pengarang atau nama terakhir yang diikuti inisial nama pertama dan tengah tanpa dipisah dengan koma dan tanpa ditambahkan dengan tahun. Kemudian untuk artikel yang meliputi seperti jurnal, majalah, dan koran yang memiliki pengarang lebih dari 10 pengarang, hanya nama pengarang yang pertama yang disebutkan dan diikuti dengan @al. Kemudian yang terakhir yaitu penulisan judul atau jurnal, koran, dan majalah dikapitalkan. Sementara buku dan artikel jurnal ditulis kapital pada kata pertama, kecuali nama tempat, organisasi, orang, untuk singkatan semuanya dikapitalkan. Yang terakhir yaitu mengenai pedoman dasar sitasi dalam teks CBE. Dalam NY sistem menggunakan pedoman sebagai berikut. Yang pertama yaitu menggunakan satu pengarang, yang kedua yaitu dua pengarang, yang ketiga yaitu lebih dari dua pengarang, yang keempat yaitu tidak adanya pengarang. Contoh citasi Council of Biology Editors atau CBE style untuk satu pengarang yaitu Sagansi dengan judul The Demon Haunted World, Sign as Candle in the Dark yang diterbitkan di New York oleh Random House pada tahun 1996. Kemudian dengan dua pengarang yaitu contohnya seperti Sagansi dengan judul The Demon Haunted World, Sign as Candle in the Dark yang diterbitkan di New York oleh Random House pada tahun 1996. Dan kemudian untuk contoh lebih dari dua pengarang yaitu Sagansi et al. Dengan judul The Diamond Hunter World, Sign as Candle in the Dark yang diterbitkan di New York oleh Random House pada tahun 1996. Kemudian untuk contoh tidak adanya pengarang yaitu The Diamond Hunter World, Sign as Candle in the Dark